Taurat. Bapak hamna selamat kulan wa sahorna yusabina wa kunna fa'ilin wa alamnahu, dan aku ajarkan kepada Nabi Daud tadi son atalabusin, membuat baju perang. Nabi Daud ini keahliannya membuat baju perang. Nabi Daud ini raja besar, ya. Raja besar di kala itu. Bahkan mungkin dikala itu kerajaannya Nabi Daud ini ada di Bani Israel sana, di Baitul Maqdis. Kalau sekarang di Palestina itu sudah semua ditundukkan oleh Nabi Daud. Katanya akan ada Raja Jalut, Tolut. Raja Jalut itu, akhirnya kan Raja Jalut itu yang mengalahkan kan Nabi Daud. Raja Tolut yang mengalahkan, dan Raja Tolut ini tidak mempunyai anak perempuan, tidak punya anak laki-laki. Akhirnya Nabi Daud itu diambil menantu. Karena apa? Nabi Daud waktu itu menjadi tentara, ya. Dan dia berjasa Nabi Daud karena yang bisa membunuh Raja Tolut waktu itu. Raja Jalut adalah rajanya orang kafir dari daerah sana juga. Akhirnya setelah Raja Tolut itu wafat, Nabi Daud diangkat menjadi raja. Menantu sebetulnya. Setelah di zamannya Nabi Daud ini kerajaannya sangat besar sekali. Bahkan Nabi Daud ini yang membangun pondasinya Masjidil Aqsa. Jadi Nabi Daud ini yang membangun pondasinya Masjidil Aqsa. Pondasi itu dibangun oleh Nabi Daud, selesai pondasinya mau melanjutkan terus ke atasannya. Nabi Daud wafat, digantikan oleh putranya yaitu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman putranya Nabi Daud. Nabi Sulaiman yang sampai selesai Masjidil Aqsa itu yang membangun adalah Nabi Sulaiman sampai selesai. Tapi yang membuat pondasi adalah Nabi Daud. Dan Nabi Daud ini keahliannya itu membuat baju perang. Karena apa? Nabi Daud itu salah satu mukjizatnya, besi itu di tangan Nabi Daud itu seperti jenang, lemes. Ya. Jadi besi sebesar apapun di tangan Nabi Daud itu gini kan lemes. Kalau kita sekarang menawan besi mungkin bisa, tapi harus pakai doa-doa. Enggak, kalau Nabi Daud tidak usah pakai doa-doa, memang sudah diberi kelebihan oleh Allah. Besi yang keras bagaimana di tangan Nabi Daud itu lemes. itu memang sudah sudah keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud. Jadi Nabi Daud membuat baju perang nggak usah gunting. Membuat baju perang atau ngutungi mematahkan besi-besi, nggak usah pakai gunting cukup tek gitu aja. Memang sudah diberi salah satu mukjizat itu diberi oleh Allah demikian. Dan istimewanya Nabi Daud, walaupun beliau ini raja besar, beliau ini makan, ya, artinya makan dan menghidupi keluarganya bukan dari kerajaan. Jadi bejeren etak kalah, taruh di kas Baitul Mal. Apa? Ya ini menjual baju perang ini. Jarang raja Nadiri, siapa? Saya jual baju perang. Pas prajuritnya berapa kan enak boleh. Dan ini dari ini. Jadi dia itu Nabi Daud itu menghidupi keluarganya dari hasil tangannya, kerjanya sendiri. Tidak memakai kas negara. Itu Nabi Daud. Ya tapi tentaranya kan banyak, bahkan kalau bisa tentara yang dari luar negeri kan juga impor baju perang dari Nabi Daud lah. Ya, baju perang itu kan baju perang. Kalau perang dulu kan pakai baju perang karena senjatanya dulu kan itu tombak, pedang, karena pakai rompi perang. Itu Nabi Daud keahliannya itu. Son atalabus, membuat baju perang. Lakum bagi kamu semua. Jadi wa alamna, dan aku ajarkan kepada Nabi Daud son atalabusin, membuat baju perang lakum buat kamu linuhsinakum untuk menjaga kamu semua, mimbaksikum dari pukulan kamu semua waktu perang. Ya, kalau sudah demikian fahal antum, apakah kamu semuanya, kamu sudah tadi sakirun, orang-orang yang bersyukur. Terus wali Sulaimana, dan bagi Nabi Sulaiman. Nah, ini adalah betul-betul contoh yang harus kita ambil ibarat.
Karena apa? Di antara para nabi-nabi itu ada yang begitu kaya, ada yang begitu miskin. Tapi apa? Yang demikian tadi itu kedua-duanya tadi, yang kaya dan miskin ini satu misi. Di sini kita itu bisa mengambil pelajaran bahwa kaya dan miskin ini adalah bukanlah ukuran. Bukan barometer. Bukan barometer untuk menuju tujuan. Coba para nabi ini ada yang kaya, ada yang miskin, tapi tujuan para nabi semuanya itu masa kekayaannya itu, masa rajanya itu. Tapi tujuannya mereka tidak ada lagi kecuali kepada Allah, usul kepada Allah. Gitu. Jadi kaya miskin itu udah berarti apa? Tidak mempengaruhi. Nah, kita kalau bisa ya begitu. Walau menerima. Seandainya kita itu kaya, jangan sampai kekayaan kita itu mempengaruhi kita untuk usul. Gampangannya kan untuk usul. Lah gitu. Ya, begitu juga seandainya kita itu miskin, jangan sampai kita itu miskin putus asa lantas kita itu putus asa tidak bisa usul. Itu jangan sampai begitu. Jadi harta ini sudah tidak usah sudah, bukan ukuran. Bukan ukuran, tapi tujuan kita itu yang utama ya. Tujuannya itu kepada apa? Kepada siapa lagi tujuannya? Kepada Allah atau darul akhirat. Kepada Allah dan di akhirat itu adalah tujuan kita. Tujuannya. Para nabi pun begitu. Bukan kerajaannya yang dituju. Ya, tujuannya bukan dia menjadi raja, tujuannya tidak ada itu. Dan bukan tujuannya dia itu menjadi orang kaya, bukan itu. Tapi tujuannya mereka itu adalah yaitu Allah dan desa akhirat. Jadi itu. Begitu juga yang miskin, begitu juga nggak putus asa. Para nabi banyak yang miskin. Ya kalau yang kaya para nabi itu seperti Nabi Sulaiman, Nabi Daud, kayaknya ada juga Nabi Yusuf, raja Mesir. Nabi Yusuf itu kaya. Tapi yang melarat banyak. Nabi Isa paling melarat. Kenapa Nabi Isa katakan paling melarat? Wong rumah saja tidak punya. Juga ada yang senang hidup miskin. Nabi kita itu sangat senang hidup miskin. Bahkan umatnya tidak ada yang berdoa seperti Nabi kita. Padahal itu sudah doanya Nabi kita. Nabi Muhammad itu sering berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Ayo, siapa yang berdoa begitu? Coba kan tidak ada umatnya itu, tidak ada. Semua minta kaya, minta sekian banyak. Tapi Nabi Muhammad itu berdoa, ya Allah, hidupkan. Ada sebagian riwayat, Allahumma ahyini faqiran wa amitni faqiran. Tapi yang di dalam hadis sahih yang jelas, Allahumma ya Allah, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Sering berdoa kepada Allah, ya Allah, hidupkan saya sebagai seorang miskin dan matikan saya sebagai seorang miskin. Lima umat saja yang miskin. Itu kan ini yang tidak pernah yang kita lihat. Tidak ada umatnya yang berdoa seperti Nabi Muhammad. Di situ. Karena apa? Ya emang itu. Karena kalau Nabi itu mengajarkan kepada kita, kalau sampai saya ini gampangannya enggak. Kalau sampai aku ini minta kaya, waduh, saya berdoa miskin, minta miskin, saya umat saya masih gitu, apalagi saya berdoa kaya, kan begitu. Jadi gitu. Ya sungguh dikabulkan oleh Allah. Nabi Muhammad itu hidupnya yang begitu itu miskin dan mati dalam keadaan miskin. Karena apa? Tanah rumahnya itu sudah diwakafkan pada umat Islam. Bahkan baju perangnya itu waktu itu masih digadekan kepada salah seorang Yahudi. Jadi waktu meninggal itu masih punya hutang gadean baju perang. Akhirnya setelah wafat, sebelum Nabi dikubur, itu oleh Sayyidina Ali sudah direbus. Nabi Sayyidina Ali yang menebus. Ya coba gadekan berapa untuk kebutuhan keluarganya waktu itu. Ya, berarti kan miskin sungguh. Ya. Jadi itu di situ. Itu kita contoh sejarah para nabi. Jadi harta ini bukanlah tujuan. Dan juga juga kita jangan terlalu berambil. Memang sudah ada bagiannya. Jadi kita itu supaya menyontoh itu para nabi itu, kalau sudah bagiannya ya ada yang bagiannya miskin, mudah-mudahan dia bisa sabar seperti mereka. Kalau bagiannya kaya, bahkan mempunyai pangkat, ya mudah-mudahan bisa seperti mereka, seperti Nabi Yusuf, seperti Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman ini adalah betul-betul luar biasa di dunianya, diberi oleh Allah itu
keistimewaan yang luar biasa. Tapi ini bukan tujuannya Nabi Sulaiman, walaupun ini demikian.